warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi Bulan telah pergi selama 11 bulan ke depan. Kita tidak
dan bisa merasakan kembali nikmatnya Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri selalu diterjemahkan hari raya, yakni hari di mana umat laksana membuat sebuah pesta dengan menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman yang beraneka ragam cita dan rasanya, mulai dari makanan tradisional sampai makanan ala barat dan Eropa. Hari ini juga sering kita maknai dengan serba baru, mulai dari pakaian, kendaraan, sampai peralatan rumah tangga dikondisikan menjadi baru tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi perekonomian para ulama dan orang miskin yang berada di tempat tinggal kita. Idul Fitri adalah hari kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada muslimin dan muslimat setelah berjalan selama 90 beribadah kepadanya, yang didasari dengan keimanan yang matang serta keikhlasan yang sempurna. Idul Fitri bukanlah pesta pora dan pemborosan, tetapi beranakan makna kesucian fitrah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqim wajhaka lid-din hanifan, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Allah telah menghadapkan wajahmu ke terus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Fitrah dipahami sebagai sikap konsisten untuk mengamalkan ajaran agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ada sikap dari sekelompok orang yang menjadikan agama laksana sebuah proyek. Apabila menguntungkan, maka agama dipuja, dipuji, ditaati aturannya dan dijauhi pantangannya. Tetapi apabila tidak mendapatkan keuntungan, maka agama pun diterjemahkan baik, dimarginalkan dan bahkan tidak jarang nilai-nilainya disampingkan dan ditinggalkan karena dianggap kuno, tertinggal dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Islam adalah agama kemanusiaan alam yang sesuai dengan perkembangan zaman sampai saat ini. Islam juga mengatur umatnya supaya memiliki ilmu pengetahuan, karena Al-Quran selalu menyambut dan memuja orang yang berilmu dan sebaliknya mencela sikap orang yang takut buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah puasa yang dilakukan sebulan penuh merupakan tarbiyah atau pendidikan bagi umat Islam untuk mewujudkan sikap pemurah, pemaaf, sabar, disiplin dan istiqomah. Tidak makan dan tidak minum setiap hari pada bulan Ramadan. Hendaknya mewujudkan kepekaan sosial dan melatih ketajaman rasa terhadap penderitaan yang dialami oleh fakir miskin dan yang tidak memiliki sandang, pangan dan papan yang layak dan dapat mengangkat martabatnya sebagai manusia. Mereka ada yang tinggal di bawah jembatan, di bangunan megah dan menjulang tinggi, sementara mereka hanya dengan fasilitas seadanya, pakaian yang memprihatinkan, serta makanan yang hanya sekedar penggandal perut untuk mempertahankan hidup beberapa saat. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa juga mendidik kebersamaan dalam menjadi ukhuwah Islamiyah, sehingga lahirlah rasa kasih sayang sesama umat manusia, terutama terhadap anak-anak yatim yang sudah tidak memperoleh kasih sayang lagi dari orang tuanya. Pada hari yang mulia ini, ketika semua anak dapat bermain dan bergembira, sementara anak-anak yatim dan duafa hanya mengharapkan belayar dan kasih sayang dari seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagai orang tuanya. Alangkah buruk dan sedihnya perasaan mereka apabila tangan-tangan kita tidak mampu mengumpulkan sebagai rezeki yang Allah titipkan sebagai rahmat dan kasih sayangnya, sekaligus sebagai
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam memberikan contoh yang baik dalam memperlakukan anak-anak yatim di saat Idul Fitri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di pagi hari Idul Fitri menuju tempat pelaksanaan sholat Id, di perjalanan beliau menemukan seorang anak yang meninggalkan terlihat murung dan bersedih dengan pakaian kusut dan kumal, sementara anak-anak yang lain terlihat diam dan tergembira dengan pakaian baru, rapi dan bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati anak tersebut seraya bertanya, "Wahai ananda, mengapa di pagi hari raya seperti ini engkau bersedih sedangkan teman-teman bergembira?" Sang anak menjawab, "Wahai Bapa, bagaimana saya tidak bersedih? Hari ini semua anak mendapatkan belayan dan kasih sayang dari orang tua mereka, sedangkan saya tidak mendapatkan kasih sayang dari siapapun karena orang tua saya telah tiada. Jadi tidak ada berputih pemberian ayah, tidak ada celana hitam pemberian ibu, dan tidak ada seperti baru hadiah dari paman. Yang ada kesedihan dan tangis yang menemani setiap hari." Mendengarkan jawaban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan seraya bersama kepalanya, "Wahai ananda, maukah engkau menjadikan Muhammad sebagai orang tuamu?" Dengan isyarat tangis sang anak menjawab mau. Rasulullah membawanya pulang, kemudian diberikan pakaian yang dapat memberikannya dan membuatnya bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Manusia sebagai makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani tidak butuh pada materi yang dapat membahagiakan, tetapi juga butuh kasih sayang. Kebutuhan terhadap kasih sayang ini tentu dirasakan oleh setiap anak tanpa membedakan apakah anak yatim atau bukan. Kasus seorang anak yatim yang disebutkan di atas memang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa hari ini di sekeliling kita ada banyak anak yatim yang bernasib sama. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita melihatkan dan mari kita perhatikan anak yatim yang berada di lingkungan kita. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Pada hari ini kita yang masih memiliki kedua orang tua patut bersyukur karena masih ada bukti pemberian ayah, celana hitam pemberian ibu, sepatu baru hadiah dari paman. Tapi bagi mereka tidak ada bukti pemberian ayah, tidak ada celana hitam pemberian ibu, tak ada sepatu baru hadiah dari paman, dan tak ada yang membutuhkan uang jajan. Tapi hanya kesedihan dan derai air mata yang menemani mereka. Kemana mereka harus mengadu, kemana mereka harus meminta. Hadirin yang berbahagia, tidak merasa berdosakah kita, tidak merasa bersalahkah kita, sehingga mereka tidak dapat merasakan kebahagiaan seperti apa yang dirasakan anak-anak lain yang masih memiliki kedua orang tua. Kita telah mendustakan agama Allah. Mari kita semua yang hadir untuk sama-sama memberikan kebahagiaan kepada mereka, bantu mereka dengan semampu kita. Semoga dengan membantu mereka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semua. Ingat hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak orang lain yang miskin dan meminta, dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka daripada itu, mari kita sama-sama perhatikan dan peduli terhadap kaum duafa atau fakir miskin yang berada di sekeliling kita. Hari ini mereka tidak bisa meraih ketenangan seperti yang kita rasakan saat ini karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mereka terhalang merasakan kebahagiaan ini. Jangankan untuk membeli pakaian baru untuk anak-anak mereka, bahkan untuk makan pada pagi hari ini mereka harus bekerja keras untuk
mendapatkan uang agar anak-anak mereka tidak dapat menikmati makanan lezat seperti makanan anak-anak yang dirasakan pada hari ini. Tidak ada jalan lain bagi mereka selain mengharapkan tangan dari kita sebagai tetangganya, saudara seimannya. Namun terkadang kita lupa akan semua itu karena kita disibukkan dengan keluarga kita semua. Untuk itu, dengan datangnya Idul Fitri yang kita rayakan ini dapat kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita saling berbagi, saling peduli antara sesama, sehingga kita benar-benar kembali kepada kita. Bukankah Idul Fitri artinya kembali kepada masjid, laksana bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia, bersih dari segala noda dan dosa. Oleh karena itu, hari ini merupakan saat yang paling utama mempertebal keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah umat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, kecuali bagi mereka yang belum memaafkan di antara sesama saudaranya, tetangganya, teman-temannya, maka pintu taubat tertutup bagi mereka, terutama bagi anak yang belum dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Pada saat yang berbahagia ini, mari kita perlihatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita masih hidup. Pada hari ini, mari kita perlihatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita mumpung keduanya masih ada. Mari kita doakan mereka semoga selalu panjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi kita, bagi yang orang tuanya masih ada kesempatan untuk meminta maaf kepada mereka, masih ada tangan mereka yang bisa kita cium, masih ada tubuh mereka yang bisa kita peluk dengan erat. Namun berbeda bagi saudara-saudara kita yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Pada hari ini mereka tidak bisa lagi bersama-sama merayakan hari yang berbahagia ini. Di mana mungkin tahun lalu mereka masih bersama, mereka masih tertawa bersama, masih terlintas senyuman mereka, dan masih terlintas ucapan mereka selamat hari raya Idul Fitri. Tapi pada hari ini suasana sudah berubah dan berbeda. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang menunggu kita di tempat yang berbeda. Mereka mengharapkan doa kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami. Terimalah amal ibadah mereka, lapangkan umur mereka, jangan kau siksa mereka, jadikan hidupnya sebagai taman surga dan tempatkan mereka di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mengapa kita diwajibkan untuk memuliakan dan menghormati ayah dan ibu? Tidak cukup waktu untuk menjawabnya secara verbal. Secara ringkas dapat kita rincikan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya, tak pernah merasa jengkel karena anak saya bayi dalam perutnya. Ibu bersih dari panggung, tak punya angan-angan dan harapan untuk dibalas oleh anaknya. Sebaliknya, ibu merasa bahagia bila anaknya bahagia. Ia pun merasa susah bila anaknya yang merasa susah. Akan tetapi, sekalipun mereka orang yang tak punya, si ibu tak berani berpakaian baru sebelum anaknya diberikan. Ibu adalah seorang pendusta. Terkadang kita bertanya, apakah ibu lapar? Ibu akan menjawab, tidak anakku, padahal dia lapar. Tapi kalau melihat kita makan dengan lahap, ibu tidak tega menghabiskan pakaian tersebut. Ibu terkadang berdusta ketika kita tanya, apakah ibu sakit? Ibu akan menjawab, jadikan ayah siang dan malam membasahi tubuhnya karena mencari bekal hidup
kita balas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan mereka. Kenapa kita selalu menyenangkan perkataan mereka? Mengapa kita selalu memarahi mereka? Mengapa kita selalu melakukan semua itu? Tidak berdasarkan kita kepadanya. Maka kita sedang ada. Mari setelah keluar dari masjid ini, hendaknya segera mungkin untuk meminta maaf atas segala sikap dan perbuatan yang pernah kita lakukan terhadap keduanya. Jangan malu untuk meminta maaf kepada mereka. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, hidup walidain, wasukul walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada ibu dan ayah. Kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ada pada kebencian keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari yang berbahagia ini dan setelah kita melaksanakan salat Id ini, mari kita saling membebaskan diri dari segala dosa dan kesalahan. Mari kita saling memaafkan. Jangan lagi ada dendam di antara kita. Jangan ada lagi kebencian di antara kita. Biarlah yang lalu biarlah berlalu, dan biarlah pemimpin memaafkan rakyat. Biarlah orang tua memaafkan anak-anaknya. Biarlah suami memaafkan istrinya. Biarlah mertua memaafkan menantunya. Karena hari ini adalah hari yang fitrah, hari yang terbebas dari segala noda dan dosa. Maafkanlah segala kesalahan dan kehilangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dengan memaafkan saudara-saudara kita dan keluarga kita, amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukran ala tawfiqi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهى عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بالأمر وذن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana nanti Engkau akan mengumpulkan kami di padang mahsyar di kemudian hari ya Allah ya Rahman. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jikalau Engkau curahkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa kami yang selalu zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kedua ibu dan bapak kami, terutama
Dikala ia sedang makan, kadang-kala kami menangis. Ditinggalnya makanan itu hanya untuk memberi kami ya Allah. Terkadang kami menangis di hadapan orang banyak. Pada saat itu semua mata tertuju kepada ibu kami. Ia pun merasa malu atas perbuatan kami, tapi ia tahan rasa malu itu karena rasa sayangnya kepada kami ya Allah. Dikala hari raya Idul Fitri tiba, tidak terpikirkan olehnya untuk berpakaian baru. Dia rela semua itu demi anak-anak yang dikasihnya, agar kami bisa bergembira bersama dengan anak-anak lainnya. Kami sadar ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada ibu kami. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Rahman. Terbayang oleh kami jasa ibu kami terbunuh kami di hadapan kami ya Allah. Setelah Engkau panggil kehadiran-Mu ya Allah, jangan Engkau siksa ibu kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan amal ibadahnya sebagai sahabat yang dapat menemani kuburnya ya Allah. Ya Allah, jika Engkau benar-benar perkenankan kami di akhirat nanti memasuki surga-Mu ya Allah, hanya satu permohonan kami ya Allah. Pertemukan kami dengan ibu kami, pertemukan kami dengan ayah kami, kumpulkan kami bersama dalam surga-Mu. Rindu hati ini menatap wajah-Mu, mendengar suara-Nya, dan rindu dengan cahaya dan perubahan ini. Ya Allah, surga tidak akan indah bagi kami tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Allah. Begitu pula dengan ayah kami, kadang-kadang mencari nafkah untuk kami, kadang-kadang yang terambil rezeki yang tidak halal, tapi ia lakukan demi anak-anaknya yang disayangi. Ampuni kesalahan ayah kami ya Allah. Begitu besar kepada mereka ya Allah. Namun terkadang kami lupa menghormati dan melihara mereka. Masih banyak orang-orang tua yang dilakukan tidak semestinya dalam hidupnya dan tidak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Di hari raya Idul Fitri ini kami bersimpuh memohon kepada-Mu ya Allah, kiranya Engkau mengampunkan dosa mereka. Baik orang tua kami yang masih berada bersama kami usai salat ini, kami akan bersimpuh di kaki mereka ya Allah. Mohon ampun ya Allah kepada kami, bagi ibu dan bapak kami yang telah berbakti ya Allah. Kami titipkan dan kirimkan doa mereka. Begitu pula bagi ibu dan ayah kami yang jauh dari kami. Kami sampaikan dan kirimkan pula doa semoga mereka senantiasa menerima ya Allah. Kami berpisah, kami merantau, kami mencari rezeki ya Allah untuk kehidupan kami ya Allah. Kami rindu kepada ibu dan ayah kami dan kami yakin bahwa mereka juga akan menemukan kami ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kami mohon kepada-Mu, ampuni ibu dan ayah kami ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma barik lana fi awladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa jami' ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatul hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.